Altcoin Bull Run Strategy with J-Coin. Kita memulai dengan mengamati lonjakan harga Bitcoin yang mencapai rekor tertinggi di awal Maret 2024, melebihi $72.000. Meskipun demikian, altcoin besar tampaknya mengalami stagnasi, kehilangan volatilitasnya. Saat ini, kondisi pasar mencerminkan kehati-hatian dengan Fear and Greed Index atau FGI di angka 88, mencerminkan keserakahan ekstrim. Sementara itu, dominasi Bitcoin meningkat menjadi sekitar 54,05%, memberikan gambaran tentang dinamika pasar saat ini. Faktor-faktor krusial yang perlu diperhatikan adalah arus masuk dan keluar dana dari GBTC Grayscale. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi arus keluar sebesar $125,6 juta, meningkat drastis dari $22,4 juta. Ini menjadi pertanda penting yang dapat mempengaruhi perubahan standar di pasar cryptocurrency. Sementara perusahaan besar seperti MicroStrategy dan BlackRock aktif mengelola portofolio mereka, terdapat pergeseran dalam kepemilikan Bitcoin di antara keduanya. Menurut data dari Arham Intelligence, BlackRock mencatat arus masuk on-chain tertinggi dalam seminggu, dengan menambahkan 12.600 BTC senilai $842 juta ke portofolionya. Total Bitcoin yang disimpan oleh BlackRock mencapai 183.300 BTC senilai $12,3 miliar. Namun, menurut temuan dari Hot 15 Capital, kepemilikan Bitcoin oleh BlackRock telah melampaui MicroStrategy. Berdasarkan grafik yang diberikan oleh Hot 15 Capital, saat ini BlackRock memiliki total 196.089 BTC, sedangkan MicroStrategy memiliki 193.000 BTC. Pertanyaan besar muncul seputar apakah lonjakan harga Bitcoin adalah tanda bull run atau mungkin hanya jebakan atau bull trap. Spot Bitcoin ETF, Bitcoin halving, dan peningkatan ETH Denchun mungkin memainkan peran, tetapi hati-hati terhadap potensi bull trap. Penting untuk diingat bahwa informasi yang disajikan hanyalah untuk tujuan informasi umum dan bukan saran investasi, sehingga riset mandiri tetap penting sebelum membuat keputusan investasi. Halo teman-teman crypto enthusiasts. Selamat datang kembali di channel J-Coin, tempat terbaik untuk menggali lebih dalam ke dalam dunia cryptocurrency. Saya Janu, tuan rumah di channel ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru seputar dunia kripto. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi perkembangan terbaru di dunia cryptocurrency yang pastinya tidak boleh dilewatkan. Pertama, kita akan merinci performa terkini Bitcoin dan melihat apakah tren bullish ini akan berlanjut, atau mungkin kita sedang menghadapi bull trap yang menipu. Selanjutnya, kita akan membahas portofolio tiga raksasa, MicroStrategy, BlackRock, dan peningkatan portofolio Bitcoin El Salvador. Bagaimana keputusan investasi mereka mempengaruhi pasar? Apakah ini saatnya diversifikasi atau justru memfokuskan pada aset tertentu? Tak hanya itu, kita juga akan mengeksplorasi apakah tanda-tanda yang kita lihat saat ini menunjukkan bull run yang solid, atau hanya tipu daya pasar. Plus, saya akan memberikan analisis mendalam beberapa altcoin yang patut diperhatikan, dan mengapa mungkin saat yang tepat untuk melirik potensi kenaikan harga mereka. Performa Bitcoin menghadapi lonjakan dan tantangan. Kita melangkah ke bagian selanjutnya dengan fokus tajam pada performa luar biasa Bitcoin. Dalam beberapa hari terakhir, Bitcoin mencapai puncak tertinggi sepanjang masa di $72.000, menimbulkan spekulasi di pasar dan meningkatkan sentimen positif. Keputusan positif terkait ETF Bitcoin Spot turut memberikan harapan akan likuiditas yang lebih tinggi, dan partisipasi institusional yang semakin masif di pasar kripto. Namun, tak semuanya berjalan mulus. Terjadi penurunan tajam dalam Bitcoin net flow, mencapai level terendah dalam beberapa minggu terakhir. Faktor ini menjadi sorotan karena dapat memengaruhi likuiditas dan potensi aksi jual yang lebih besar. Muncul pertanyaan kritis tentang dampak langsung performa Bitcoin terhadap altcoin. Apakah mereka akan mampu bertahan atau malah mengalami koreksi lebih lanjut? Bagi para investor, strategi menjadi elemen krusial di tengah lonjakan harga dan peristiwa signifikan seperti ETF Bitcoin Spot. Pertanyaan mendasar pun muncul, apakah investor akan tetap setia pada Bitcoin sebagai aset utama mereka? Ataukah mereka akan mengarahkan perhatian mereka untuk mencari peluang di pasar altcoin, yang mungkin masih terus berkembang? Penting bagi kita memahami bahwa keputusan ini tidak hanya berdampak pada performa portofolio individual, tetapi juga mencerminkan adaptabilitas investor terhadap perubahan kondisi pasar yang cepat.
Dalam pengambilan keputusan ini, pertimbangan akan faktor-faktor seperti tren harga, fundamental pasar, dan potensi risiko menjadi kunci. Mari terus mengeksplorasi dan menyelami strategi yang dapat membantu kita menghadapi tantangan dan meraih peluang di tengah ketidakpastian ini. Stay tune. Portofolio MicroStrategy dan BlackRock. Sekarang, fokus kita beralih pada dua pemain besar di pasar, MicroStrategy dan BlackRock. Kedua entitas ini memiliki portofolio yang signifikan, tetapi pendekatan yang berbeda. MicroStrategy, dipimpin oleh CEO Michael Saylor, telah menjadi pionir dalam mengadopsi Bitcoin sebagai aset cadangan perusahaan. Bagaimana perkembangan portofolio MicroStrategy, dan apa implikasinya terhadap posisi mereka di pasar dan keputusan investasi? Di sisi lain, BlackRock, manajer aset global terbesar, memiliki pendekatan investasi yang lebih beragam. Bagaimana portofolio mereka terstruktur, dan apakah Bitcoin menjadi bagian integral dari strategi investasi mereka? Performa positif Bitcoin tidak hanya memengaruhi investor individu, tetapi juga perusahaan besar dan manajer aset global. Bagaimana pandangan MicroStrategy dan BlackRock terhadap aset digital? Apakah kita dapat melihat adopsi Bitcoin yang lebih luas dari perusahaan dan manajer aset lainnya? Bagi investor, pertanyaan yang muncul adalah apakah mereka harus mengikuti jejak MicroStrategy dengan mengalokasikan sebagian dari portofolio pada aset kripto, atau apakah pendekatan diversifikasi tradisional seperti yang diadopsi BlackRock masih merupakan pilihan yang lebih baik di tengah ketidakpastian pasar. Pantau terus berita tentang kedua pemain besar ini di pasar kripto. Peningkatan portofolio Bitcoin El Salvador. El Salvador telah mencatat peningkatan yang signifikan dalam portofolio Bitcoin mereka, dan telah meraih laba yang belum direalisasi sebesar $84 juta dalam setahun terakhir. Strategi dan inisiatif apa yang telah dilakukan oleh negara ini untuk meningkatkan portofolio Bitcoin mereka? Sejak mengesahkan Undang-Undang Bitcoin pada tahun 2021, El Salvador telah mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Bagaimana Bitcoin digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pembayaran barang dan jasa serta pembayaran pajak? Apakah penggunaan Bitcoin semakin meresap ke dalam ekosistem ekonomi dan keuangan El Salvador? Proyek visa kebebasan yang diperkenalkan oleh El Salvador memberikan tempat tinggal kepada mereka yang setidaknya menginvestasikan $1 juta dalam bentuk Bitcoin atau stablecoin Tether, USDT. Bagaimana proyek ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan adopsi Bitcoin di El Salvador? Namun, di tengah keberhasilan ini, apa tantangan yang mungkin dihadapi oleh El Salvador dalam memanfaatkan potensi Bitcoin secara optimal? Bagaimana negara ini menjaga keseimbangan antara keuntungan finansial dan risiko yang terkait dengan kepemilikan besar-besaran aset kripto? Tentang beberapa pertanyaan di atas yang membuat saya sendiri menjadi penasaran. Kesimpulannya, sebagai investor, penting untuk selalu melakukan riset sendiri, Dior, karena informasi ini harus dianggap sebagai tambahan untuk memahami dinamika dan kebijakan yang dapat memengaruhi pasar kripto, terutama di tingkat nasional. Tanda bull run atau bull trap? Saat ini, banyak investor dan pengamat pasar bertanya-tanya, apakah lonjakan harga Bitcoin adalah indikasi bull run yang kuat, atau hanya bull trap yang akan diikuti oleh penurunan pasar? Dalam menjawab pertanyaan ini, mari telah faktor-faktor teknis dan fundamental yang mungkin memengaruhi arah pasar ke depan. Dengan menggunakan indikator teknis seperti Moving Average, RSI, Relative Strength Index, dan MACD, Moving Average Convergence Divergence, kita dapat mencoba memahami apakah momentum saat ini adalah hasil dari kekuatan pasar yang sehat, atau hanya keadaan sementara yang dapat mengarah pada bull trap. Selain itu, melihat Fear Greed Index atau FG, dapat memberikan wawasan tentang sentimen investor, dan apakah kita sedang menghadapi optimisme berkelanjutan atau euforia sementara. Sejarah pasar kripto juga dapat memberikan pandangan yang berharga. Apakah pola perilaku saat ini konsisten dengan tren bull run yang sehat? Atau apakah ada tanda-tanda bull trap yang mungkin muncul? Faktor eksternal seperti berita makroekonomi, perubahan regulasi, dan pengaruh institusional juga perlu diperhatikan untuk mengukur dampaknya pada prospek jangka panjang Bitcoin dan altcoin. Dalam menghadapi ketidakpastian, strategi investor menjadi krusial. Apakah pendekatan konservatif atau agresif lebih sesuai dengan kondisi pasar saat ini? Bagaimana membuat keputusan investasi yang cerdas dan berdasarkan analisis yang kuat? Sebelum menyimpulkan apakah ini adalah bull run atau bull trap, mari tinjau beberapa faktor yang perlu diperhatikan ke depan. Altcoin dan sentimen pasar. Saat kita melihat perkembangan altcoin, terutama lonjakan beberapa proyek seperti Dogecoin, Wave, PP, Dogecoin, Doge, dan Shiba Inu, SHIB, pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan ini mempengaruhi dominasi Bitcoin.
Apakah investor kembali ke Bitcoin atau masih memilih altcoin sebagai tujuan utama? Dengan Fear Greed Index berada pada angka 88 atau Extreme Greed, pasar kripto terlihat dalam kondisi hati-hati. Bagaimana kondisi ini dapat memengaruhi keputusan investor dan potensi koreksi pasar? Peningkatan dominasi Bitcoin yang tajam juga menjadi faktor penting, mengindikasikan kecenderungan investor untuk kembali ke aset yang lebih mapan. Altcoin besar seperti Solana, Sol, Avalanche, AVAX, Worldcoin, WLD, dan Fetch.ai, FET, layak diperhatikan. Bagaimana performa mereka dalam menghadapi potensi koreksi pasar, dan apa yang dapat diantisipasi dari altcoin besar ini? Di tengah sentimen pasar yang harus hati-hati, bagaimana seharusnya investor menyesuaikan strategi mereka? Apabila melihat ke depan, apa yang dapat diantisipasi dalam hal perkembangan altcoin dan sentimen pasar? Adakah proyek kripto tertentu yang menarik, atau apakah faktor-faktor tertentu dapat memicu perubahan dalam tren pasar kripto? Pantau terus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pasar yang terus berubah. Faktor pendorong penurunan atau koreksi altcoin. Dalam konteks altcoin yang telah mengalami kenaikan, di sini saya akan membahas altcoin seperti Wave, PP, Doge, Shiba Inu, yang mungkin akan mengalami penurunan atau koreksi. Potensi penurunan atau koreksi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pada faktor berikut. 1. Perubahan dalam sentimen pasar global terhadap kripto dapat memengaruhi performa altcoin. Berita makroekonomi, regulasi baru, atau peristiwa global dapat menciptakan ketidakpastian dan memicu penjualan di pasar kripto. 2. Faktor teknis seperti pembaruan protokol, keamanan, atau perubahan dalam fundamental teknologi blockchain altcoin, dapat memengaruhi nilai dan performa mereka. 3. Volume perdagangan yang rendah atau tinggi dapat menjadi indikator potensi pergerakan harga. Volume rendah mungkin menunjukkan ketidakpastian atau kurangnya minat, sedangkan volume tinggi dapat menciptakan volatilitas yang signifikan. 4. Berita atau peristiwa khusus terkait proyek altcoin, seperti kerjasama baru, pengumuman roadmap, atau perubahan manajemen, dapat mempengaruhi persepsi investor dan harga altcoin. Dengan membahas ini, saya bertujuan memberikan pandangan mendalam tentang dinamika pasar kripto, membantu investor tetap terinformasi, dan mempersiapkan strategi yang sesuai dengan kondisi pasar yang dinamis. Altcoin mana yang harus dibeli di crypto bull run berikutnya? Kita memasuki segmen krusial yang membahas altcoin yang patut dipertimbangkan selama bull run berikutnya di pasar kripto. Dalam rentang waktu ini, kami akan memberikan tinjauan singkat tentang beberapa altcoin yang mendapat perhatian khusus dalam lingkungan pasar yang penuh gejolak. Berikut adalah penjelasan ringkas untuk setiap altcoin. 1. Ethereum, ETH. Ethereum adalah salah satu altcoin terbesar dengan kapitalisasi pasar mencapai 459,16 miliar dolar, yang merupakan lebih dari 17% dari total pasar kripto. Ethereum dikenal sebagai jaringan komputasi terdistribusi, yang memungkinkan pelaksanaan dApps atau aplikasi terdesentralisasi dan kontrak pintar. Meskipun sering dikritik karena biaya transaksi tinggi, platform ini tetap menjadi pilihan utama bagi ribuan aplikasi, dan banyak altcoin karena fleksibilitasnya. 2. Solana, Sol. Solana memiliki kapitalisasi pasar sebesar 58,39 miliar dolar. Solana mendapat popularitas karena kecepatan transaksi tinggi dan biaya rendah. Dalam 7 hari terakhir, Solana mencatat kenaikan signifikan, bahkan melampaui BNB dalam peringkat. Meskipun mencapai titik tertinggi dalam 2 tahun, Solana mengalami penurunan setelahnya, dengan BNB mendapatkan kembali dominasinya. 3. Cosmos, Atom. Cosmos memiliki kapitalisasi pasar sebesar 4,85 miliar dolar. Bertujuan mengatasi transaksi lambat dan masalah biaya tinggi dengan jaringan blockchain yang saling terhubung. Atom, token asli Cosmos, mendukung ekosistem yang memungkinkan blockchain berbagi token dan data. Fokusnya adalah pada kestabilan volume Interblockchain Communication atau IBC untuk meningkatkan likuiditas. 4. Kaspa, KAS. Kaspa memiliki kapitalisasi pasar sebesar 3,48 miliar dolar. Diluncurkan pada tahun 2021 dengan protokol Ghostdac untuk konfirmasi cepat dan tingkat blok tinggi, proyek ini berusaha mengembangkan trilema blockchain yang stabil dalam keamanan, kecepatan, dan skalabilitas. Rencananya termasuk implementasi fungsi kontrak pintar yang canggih, peluncuran dompet seluler Caspium, dan Wrapped Kaspa. 5. Stellar, XLM. Stellar memiliki kapitalisasi pasar sebesar 3,92 miliar dolar. Blockchain publik terdesentralisasi ini bertujuan menciptakan pengalaman lebih bersifat tunai daripada kripto. Tujuannya adalah memungkinkan uang berpindah dengan mudah dan cepat, dengan biaya rendah dan hemat energi.
Lumens XLM berfungsi sebagai mediator transaksi dan menjaga keamanan jaringan. 6. Arbitrum, ARB. Perhatian tertuju pada Arbitrum dengan dimulainya Arbitrum Game Adhon pada hari Senin. Lonjakan token game terkait telah menciptakan momentum positif dalam seminggu terakhir. Penting untuk dicatat bahwa peristiwa ini akan berlangsung hingga 18 Maret 2024, dan dampaknya mungkin berlanjut, memberikan potensi pengaruh pada performa altcoin terkait game. 7. WorldCoin, WLD. Altcoin dalam ekosistem kecerdasan buatan AI seperti WorldCoin dapat mengalami tren naik signifikan. Hal ini diperkirakan terkait dengan konferensi Nvidia AI yang dijadwalkan berlangsung mulai 18 hingga 21 Maret. Antisipasi terhadap perkembangan dalam dunia kecerdasan buatan dapat menciptakan peluang pertumbuhan yang signifikan untuk altcoin ini. 8. Ethereum Denchun. Katalisator bagi altcoin terkait ETH. Seiring dengan peningkatan Ethereum yang sangat ditunggu-tunggu pada 13 Maret, altcoin terkait ETH seperti Arbitrum, ARB, Optimis, OP, Lido DAO, LDO, dan lainnya, dapat mengalami lonjakan harga. Perubahan ini diharapkan memberikan dorongan positif pada pasar altcoin terkait Ethereum, menciptakan peluang bagi investor. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, investor perlu menjaga kewaspadaan terhadap pergerakan pasar dan mengambil keputusan berdasarkan riset menyeluruh. Dalam kondisi pasar yang dinamis, strategi yang cermat dan responsif menjadi kunci untuk meraih potensi keuntungan. Penting untuk terus memantau perkembangan proyek, berita pasar, dan faktor lain yang memengaruhi performa altcoin. Sebagai investor, riset terperinci dan pemahaman karakteristik unik dari setiap altcoin sangat penting untuk membuat keputusan investasi yang terinformasional. Faktor pendorong pertumbuhan altcoin. Dalam segmen ini, kita akan mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan altcoin di pasar kripto yang dinamis. Pemahaman ini krusial bagi investor yang ingin membuat keputusan investasi yang cerdas. 1. Permintaan pasar. Pertumbuhan altcoin seringkali didorong oleh permintaan pasar, dipengaruhi oleh sentimen konsumen, tren pasar, dan kepercayaan investor. 2. Kebijakan regulasi. Kebijakan regulasi dapat memainkan peran penting dalam pengembangan dan pertumbuhan altcoin, tergantung pada kebijakan pemerintah terkait mata uang kripto. 3. Teknologi. Keberhasilan altcoin seringkali tergantung pada teknologi unik atau fitur inovatif yang mereka tawarkan. 4. Persaingan. Persaingan di pasar mata uang kripto dapat memengaruhi pertumbuhan altcoin, terutama jika mereka menawarkan fitur serupa. 5. Kondisi ekonomi. Faktor ekonomi, seperti ketidakpastian ekonomi atau kebutuhan akan lindung nilai terhadap inflasi, juga dapat mempengaruhi pertumbuhan altcoin. Dengan merinci faktor-faktor tersebut, Anda akan mendapat pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas pertumbuhan altcoin di pasar kripto yang berfluktuasi. Memahami elemen-elemen ini membantu investor mengambil keputusan yang lebih baik dan mempersiapkan diri untuk tantangan dan peluang yang mungkin muncul. Strategi investasi altcoin untuk bull run berikutnya. Dalam segmen ini, kita akan membahas strategi investasi yang bijak untuk menghadapi bull run berikutnya di pasar kripto. Rencana yang solid menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi keuntungan dan mengurangi risiko. 1. Manajemen risiko. Pahami dan kelola risiko dengan bijaksana, dan gunakan perintah stop loss untuk membatasi potensi kerugian. 2. Rencana investasi yang terstruktur. Tentukan jumlah investasi yang nyaman dan alokasikan di antara berbagai aset kripto, karena ini adalah panduan praktis untuk merancang rencana investasi yang solid. 3. Mengambil keuntungan. Tetapkan target keuntungan yang realistis, dan gunakan strategi untuk mempertahankan, juga melindungi diri dari potensi penurunan tajam. 4. Rencana investasi efektif. Buat rencana investasi yang mencakup target harga untuk masuk dan keluar, lalu hindarilah keputusan berdasarkan emosi. 5. Pemantauan berita. Ikuti perkembangan peristiwa dan berita pasar untuk memahami tren dan perubahan yang memengaruhi nilai altcoin. 6. Batas konsumsi media sosial. Batasi konsumsi media sosial yang dapat mendorong perilaku serakah, dan ingat tetap fokus pada informasi yang relevan. Sebagai investor, konsistensi, riset mendalam, dan pemahaman terhadap faktor-faktor pasar sangat penting. Dengan mengikuti strategi ini, investor dapat menghadapi bull run berikutnya dengan lebih percaya diri, menjadikan strategi investasi yang baik, karena ini adalah kunci keberhasilan jangka panjang dalam dunia kripto yang penuh ketidakpastian. Mari bersama-sama menjelajahi langkah-langkah praktis untuk meningkatkan potensi keuntungan dan mengelola risiko dengan cerdas. Yes. Conclusion.
Dalam perjalanannya melalui altcoin-altcoin yang menarik perhatian selama bull run potensial berikutnya, kita telah merinci beberapa pilihan yang menarik, masing-masing dengan karakteristik dan potensi pertumbuhan mereka sendiri. Ethereum, ETH, sebagai pemimpin pasar, Solana, SOL, dengan kecepatan transaksi tinggi, Cosmos, Atom, dengan fokus pada kestabilan volume IBC, Kaspa, Kas, dengan trilema blockchain yang ambisius, Stellar, XLM, yang menawarkan pengalaman tunai yang efisien, dan Arbitrum, ARB, serta Worldcoin, WLD, yang mendapat sorotan khusus. Dalam kondisi pasar yang penuh gejolak, penting bagi investor untuk menjaga kewaspadaan, merespons dinamika pasar, dan membuat keputusan investasi berdasarkan riset menyeluruh. Dalam merangkum pertimbangan tersebut, kita menyadari bahwa setiap altcoin memiliki potensi dan risiko masing-masing. Kewaspadaan dan pemahaman mendalam akan membantu investor mengoptimalkan peluang dan mengurangi risiko. Sebagai penutup, perlu diingat bahwa investasi selalu melibatkan risiko, dan keputusan investasi harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang proyek, kondisi pasar, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi performa altcoin. Pastikan untuk melakukan riset sendiri, Dior, sebelum membuat keputusan investasi dan mempertimbangkan saran dari profesional keuangan jika diperlukan. Kepada para penonton setia J-Coin, teruslah memantau perkembangan pasar, berita terkini, dan perkembangan proyek-proyek terkait. Jangan ragu untuk berpartisipasi dalam diskusi komunitas dan bertanya jika ada hal yang belum jelas. Ingatlah, pengetahuan adalah kunci, dan dengan terus belajar, kita dapat menghadapi pasar kripto yang dinamis ini dengan lebih percaya diri. Berikan tanggapan Anda di bagian komentar untuk berbagi pendapat, pertanyaan, atau topik yang ingin Anda bahas di masa mendatang. Terima kasih telah menyaksikan, dan saya nantikan pertemuan kita dalam video selanjutnya. Tetap terinformasi dan tetap bijak dalam mengelola investasi kripto Anda. Bye. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in